Nah, coba kamu bayangkan, Bali sendiri saja sudah jadi destinasi favorit bahkan di hari-hari biasa. Apalagi liburan Natal tahun baru semakin membludak wisatawan. Bisa dibayangkan seperti apa ramainya ya. Dan sebenarnya tidak hanya Pantai Kuta Bali saja nih yang ramai. Pantai Ancol di Jakarta ini juga ramai sekali. Bahkan sampai sekarang ini kawasan Ancol ini menjadi lokasi wisata yang paling diminati pelancong dari berbagai daerah. Betul banget Sakti. Ini karena dalam satu kawasan banyak pilihan wisata yang bisa dicoba. Sekarang kita cek ya, kira-kira di Ancol sudah seramai apa sih siang ini karena sudah ada Ardia Rahma di sana. Selamat siang Ardia. Selamat siang Ziva dan Sakti. Hari gini udah nggak usah kerja ya, kita liburan aja. Nih, saya ditemenin sama teman-teman anak-anak dari penjuru Nusantara. Ini dari mana? Fikar ya? Dari Wonogiri. Ini dari Lampung. Ini Dek Kiki dari Wonogiri juga. Sayangnya dia datang nggak bawa bakso ke sini. Nah, di sini tuh salah satu aktivitas yang bisa dikerjakan oleh warga Jakarta dan juga warga Indonesia yang mau berlibur ke Jakarta. Kalau kemarin kita sebelum Natal lihat ya, macet semua, jalan tol keluar kota semuanya macet, bahkan sampai berjam-jam hanya untuk ke Bandung. Dan berpikir bahwa Jakarta sudah kosong, tapi ternyata tidak. Semua warga Jakarta ini berkumpul di beberapa lokasi wisata. Salah satunya lokasi favorit sepanjang masa ada di Ancol. Di kawasan Ancol ini banyak sekali aktivitas yang bisa dikerjakan, mulai dari wahana-wahana seru yang menantang juga. Lalu ada wisata edukasi di SeaWorld. Dan salah satu yang menjadi favorit juga di pantai di sini. Walaupun pasirnya tidak selembut di pantai-pantai lain, tapi masih bisa melihat pasir putih dan juga hamparan laut yang luas begitu ya. Nah, selain itu juga di sini ada beberapa tempat untuk olahraga, ada untuk voli pantai, lalu bola pantai. Disediakan di sini fasilitasnya bisa digunakan oleh pengunjung secara gratis, dan juga ada kapal-kapal yang disewakan oleh manajemen yang hanya membutuhkan biaya Rp10.000 per orang. Jadi kapal-kapal ini disediakan untuk pengunjung hanya membayar Rp10.000. Jadi satu kapal mungkin sekitar 20 orang begitu. Dia bisa berkeliling ke sekitar pantai, mungkin 15 menit lalu kembali lagi. Dan ini tidak terlalu dalam kok, hanya sekitar pantai saja. Jadi lumayan aman lah kalau misalnya orang yang takut ombaknya tidak terlalu besar. Nah, bagaimanakah keamanannya? Soalnya tadi saya lihat yang menggunakan kapal ini dan menggunakan jaket pelampung. Apakah aman? Saya akan bertanya dengan Bapak Muhedi. Bapak, boleh tanya sebentar Pak, Bapak ini penjaga pantai ya Pak ya? Iya. Aku tadi lihat yang kapal-kapal ini Pak. Ini saya nggak lihat pakai jaket pengaman gitu buat jaket pelampung. Itu aman nggak? Aman, insya Allah aman. Soalnya masalahnya di sini ada perahu ini, ada bahan-bahan pelampung yang untuk mengawasi kondisi kalau ada terjadi sesuatu. Mungkin orang kapal pun udah siaga semua yang kapal. Dan saya juga 24 jam sudah mencapai pemantauan mata untuk menyikap apa yang terjadi, yang sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu. Oke, Pak. Terus ini kan banyak anak-anak gitu ya Pak ya, keluarga banyak yang datang gitu. Ada nggak perbedaan mengawasi anak-anak sama dewasa? Kalau ada bedanya apa? Ada ya. Kalau untuk anak-anak kita semua juga harus mengawasi dari tim legap semua untuk tidak melewati batas pelampung yang telah ditentukan. Apabila dia melewati batas pelampung, kita harus siaga atau memperwiti supaya agar tidak tenggelam gitu Pak. Semprit priwit gitu ya Pak ya. Nah, sama ini Pak, ini kan anak-anaknya diajak oleh orang tuanya, kan sebenarnya selain Bapak yang bertanggung jawab, kan orang tuanya bertanggung jawab gitu ya Pak ya. Ada nggak tips-tips khusus buat Bapak Ibu ini supaya anaknya aman-aman aja? Aman, ada. Itu supaya untuk mengawasi juga kondisi anak-anaknya juga dipantau, bukan saling kerjasama membantu untuk mengawasi anak-anak. Untuk kebutuhan badannya yang harus kita awasi supaya untuk tidak bersih, dia harus membersihkan pakai pembalut atau mengaman untuk kulit gitu ya Mbak. Sama ini nih, kalau aku lihat sih lumayan nggak terlalu kotor gitu ya Pak ya. Ini memang disosialisasikan buat pengunjung supaya nggak buang sampah sembarangan, atau udah ada kesadaran dari pengunjung? Oh, itu memang udah ada kesadaran juga buat pengunjung. Untuk keamanan, untuk kebersihan, insya Allah udah itu semuanya terjamin kok, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Muhedi. Sakti dan Zivana, ini selain ada wisata di sini, juga orang-orang yang datang, pengunjung bisa piknik, bawa bekal sendiri, menikmati masakan sang istri atau sang ibu bersama keluarga di bawah pohon kelapa. Rasanya membayangkannya saja sudah, aduh, sepertinya surga dunia gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau sibuk, misalnya kemarin, kalau misalnya Zivana dan Sakti kerja nggak
sempat buat bekal, bisa datang ke sini. Banyak sekali restoran yang menyediakan berbagai macam hidangan khas laut atau cepat saji, semuanya ada di sini. Dan kalau misalnya ke sini memang harus agak mengantri karena tadi masuk saja untuk masuk ke Ancolnya saja mobil cukup ngantri, dan kira-kira pengunjung untuk dari awal Natal ini sekitar 60 hingga 70 ribu pengunjung. Tapi tetap terbalas lah dengan segarnya angin dan juga panas dan hangatnya pasir laut. Zivana sama Sakti habis siaran ke sini ya, Zivana Sakti. Ya, Ardia Rahma melaporkan dari Pantai Ancol, Jakarta. Wah, kita di